Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, saleh dan salehah. Kaifa haluk? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat, selalu semangat untuk belajar dan juga beribadahnya. Hari ini kita masih belajar pada tema 4, subtema 3, pembelajaran ke-4, 5, dan 6. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Awali setiap kegiatan yang akan kita lakukan dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah saleh dan saleha, kemarin kita sudah belajar mengenai tempat bermain yang aman. Hari ini kita akan belajar mengenai polusi udara. Perhatikan lingkungan di sekitar kita ya. Apakah udara di sekitar kita sudah bersih? Udara yang bersih itu menyehatkan. Udara yang kotor terkena polusi itu tidak menyehatkan. Mari kita menentukan konsep polusi udara. Anak dan teman-temannya bermain di taman yang ada di pinggir jalan raya. Mereka mengamati setiap kendaraan yang lewat. Kendaraan bermotor mengeluarkan asap. Asap itu menyebabkan pencemaran udara. Mari kita baca sama-sama mengenai asap kendaraan menyebabkan polusi udara. Pernahkah kalian mengamati kendaraan di jalan raya? Ternyata banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Banyak kendaraan membunyikan klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat dapat mengganggu pendengaran. Ada beberapa kendaraan yang mengeluarkan asap tebal. Asap kendaraan menyebabkan polusi udara. Polusi udara merugikan kesehatan. Kita dapat terkena ISPA, yaitu infeksi saluran pernapasan akut. ISPA dapat menyebabkan kematian. Anak-anak, kalian tahu tidak apa itu polusi udara? Nah, polusi udara adalah kerusakan lingkungan yang menyebabkan udara menjadi tercemar dan keadaan menjadi tidak baik bagi kesehatan tubuh manusia maupun makhluk lainnya. Polusi udara disebabkan oleh dua sumber, yaitu yang pertama sumber dari alam, yang kedua sumber buatan manusia. Yang pertama sumber dari alam, yaitu contohnya adalah asap dari Gunung Merapi. Ini menyebabkan udara menjadi tercemar. Contoh yang lainnya adalah kebakaran hutan. Asap dari kebakaran hutan menyebabkan polusi udara. Sedangkan sumber dari buatan manusia, contohnya berdirinya pabrik-pabrik di perkotaan yang membuat asap pabrik menyebabkan polusi udara. Contoh selanjutnya adalah asap kendaraan. Nah, ini menyebabkan polusi udara. Salah satu cara untuk mencegahnya adalah dengan melakukan penghijauan atau menanam pohon untuk mengurangi udara yang tercemar. Untuk tugasnya, silakan ayo menulis, mengamati gambar mengenai polusi udara di jalan raya pada buku tema kalian ya, halaman 134. Kita juga akan belajar mengenai bentuk-bentuk kendaraan. Coba kalian perhatikan ya kendaraan yang ada di jalan raya. Kendaraan-kendaraan tersebut tergolong jenis kendaraan darat. Selain di jalan raya, adakah kendaraan darat lain? Contohnya, kereta api adalah jenis kendaraan darat yang melintas di rel. Model kendaraan bermotor dapat dibuat menjadi kerajinan. Mari kita perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Apakah kalian dapat membuat model kendaraan seperti di atas? Nah, apakah bahan yang diperlukan untuk membuat model tersebut? Mari kita memahami cara membuat model kendaraan dari plastisin. Model kendaraan tersebut dapat dibuat dari bahan lunak. Contoh bahan lunaknya adalah plastisin. Kalian juga bisa melihat video cara membuat model mobil dari plastisin pada barcode buku kalian ya. Pada scan silahkan boleh dibuka. Membuat model kendaraan dengan plastisin, alat dan bahan yang pertama yaitu gambar model kendaraan yang ingin dibentuk, yang kedua plastisin secukupnya. Adapun cara membuatnya, yang pertama silahkan siapkan gambar model kendaraan yang ingin dibentuk, misalnya gambar mobil truk, lokomotif kereta api, dan sepeda motor. Yang kedua, potonglah plastisin sesuai dengan warna dan ukuran yang diperlukan.
ditentukan. Yang ketiga, bentuklah plastisin sesuai dengan gambar model yang telah disiapkan. Yang keempat, haluskan dan ratakan dengan baik. Yang kelima, hasil kerajinan kalian siap untuk dipajangkan. Menemukan konsep kesehatan dan keselamatan bermain. Ana dan teman-temannya akan bermain di halaman rumah. Namun halaman rumahnya kotor. Mereka bekerja sama membersihkan halaman rumah. Mereka memperhatikan lingkungan sebelum bermain. Mari kita simak sama-sama yuk percakapan Ana dan teman-temannya. Teman-teman, kita harus membersihkan tempat ini sebelum bermain. Aku setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Sampah dedaunan kita kumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Setuju, marilah kita mulai mengumpulkan dedaunan. Untuk tugas, silahkan menjawab pertanyaan berikut ini ya. Contohnya, mengapa kegiatan tersebut harus dilakukan? Karena untuk kesehatan dan keselamatan ketika bermain. Digunakan untuk apakah sampah dedaunan setelah dikumpulkan? Jawabannya bisa diolah menjadi pupuk kompos. Silakan diisi ya pada buku tema kalian di halaman 141. Kalian juga bisa berdiskusi menemukan kosakata pada buku tema kalian di halaman 142. Semangat belajarnya! Setelah kalian berhasil menemukan kosakata, sekarang ayo kita membaca pada teks memperhatikan kesehatan dan keselamatan ketika bermain. Kalian tentu suka bermain. Sebelum bermain, kalian harus memperhatikan lingkungan. Jika ada sampah dan kotoran hewan, harus dibersihkan. Menginjak kotoran hewan dapat menyebabkan kaki gatal. Kaki yang gatal tentu akan mengganggu kegiatan. Selama bermain, kalian harus memperhatikan keselamatan. Singkirkan benda yang dapat mengganggu, misalnya duri atau potongan kayu yang tajam. Kedua benda itu dapat melukai kaki. Jika kaki terluka, kegiatan bermain menjadi terganggu. Oleh karena itu, kalian harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan ketika bermain. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai sikap persatuan. Silahkan buka bukunya halaman 146. Permainan mengoper bola secara beruntun memerlukan kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik merupakan bentuk persatuan. Sikap apa sajakah yang harus dimiliki agar terwujud persatuan yang baik ketika bermain? Ayo kita diskusikan bersama-sama. Silahkan kalian lihat ya pada buku tema kalian, kemudian silahkan ditulis pada halaman 147. Nah, sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan ketika bermain yang pertama adalah yaitu saling pengertian. Yang kedua, menjaga kekompakan selama bermain. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman. Silakan untuk nomor selanjutnya diisi sendiri ya pada buku tema kalian. Nah, kita juga akan belajar mengenai konsep bersatu dalam keberagaman. Ahmad, Wayan, dan Titus bermain kelereng di halaman rumah. Di tempat yang sama, Ana, Rasti, dan Melani bermain lompat tali. Walaupun berbeda agama, mereka dapat bermain bersama. Mereka bermain dengan rukun. Sikap mereka memang pantas untuk ditiru. Coba Bunda mau tanya, sikap apakah yang ditunjukkan Ana dan teman-temannya? Iya, Ana dan teman-temannya menunjukkan sikap kebersamaan dalam bermain. Nah, kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Kemudian, apa saja manfaat persatuan ketika bermain? Apakah yang akan terjadi jika tidak ada persatuan ketika bermain? Mari kita diskusikan bersama-sama mengenai persatuan dalam bermain, yaitu manfaat dan akibat jika tidak bersatu. Manfaatnya yang pertama, menjaga kekompakan ketika bermain. Yang kedua, menghindari perselisihan ketika kita sedang bermain. Yang ketiga, menjaga kerukunan saat bermain. Nah, untuk nomor selanjutnya silahkan dicari sendiri ya jawabannya. Kemudian,
Apakah akibatnya jika tidak bersatu? Yang pertama, hilangnya kekompakan. Yang kedua, mudah terkalahkan. Yang ketiga, tidak nyaman. Nah, sama ini juga silahkan diisi sendiri ya untuk nomor 4 dan 5. Semangat belajarnya. Soleh dan soleha, kalian telah berdiskusi mengenai kebersamaan ya. Nah, kalian juga sudah mengetahui manfaat dari persatuan dan juga akibat jika kita tidak bersatu. Sekarang kita perhatikan yuk gambar berikut ini. Ahmad dan teman-temannya sedang bermain kelereng. Ana dan teman-temannya sedang bermain lompat tali. Bermain kelereng dan bermain lompat tali dapat membuat tangan kotor. Setelah bermain, mereka harus mencuci tangan. Mari kita simak percakapan berikut ini antara Pak Permana dan Ana. Nak, cucilah tangan kalian setelah bermain nanti ya. Di depan rumah ada keran air. Di sana juga ada sabun dan spons. Baik ayah, kami akan mencuci tangan hingga bersih. Menjaga kesehatan badan penting untuk dilakukan. Hal itu bertujuan agar terhindar dari penyakit. Penyakit mudah datang jika kita kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan menjadi terganggu. Nafsu makan juga akan berkurang. Banyak cara untuk menjaga kesehatan badan. Mandilah secara teratur. Mandilah dengan menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Cucilah tangan sebelum makan, cucilah kaki sebelum tidur, gosoklah gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan bersih dan sehat. Untuk tugasnya, silakan ayo menulis pada buku tema kalian cara menjaga kesehatan badan di halaman 151 dan 152. Semangat belajarnya! Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada Ananda Soleh dan Solihah yang sudah menyimak video pembelajaran dari awal sampai akhir. Tetap semangat beribadah dan juga belajarnya ya nak. Jazakumullah kepada ayah dan bunda atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.